Shalom saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya, dan Dia memberikan berkat yang besar. Kita bersyukur hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada satu logo, ada satu slogan, NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Apa maknanya? Pemerintah kita merindukan supaya kita menjaga kesatuan satu dengan yang lainnya dari Sabang sampai Merauke. Kita pelihara kesatuan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana memelihara kesatuan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Dan kita rindu pada hari ini belajar tentang hal itu. Apakah kesatuan itu? Kalau Bapak Ibu melihat, mendengar, merasakan bersama-sama, kesatuan atau unity ditulis dengan kata henotes. Kata henotes berarti kesatuan adalah kebulatan hati menjadi satu. Dia menjadi kesehatian, dia menjadi pertautan atau persekutuan dua pihak atau lebih untuk menjadi satu, untuk menjadi tunggal, mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan bersama dan disepakati bersama-sama. Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Yohanes 17 ayat 21. Doa syafaat Tuhan Yesus seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Maka Yesus merindukan Yesus dan saudara serta saya menjadi satu di dalam kasih Kristus. Ada satu kerinduan, mengapa kesatuan itu harus dipelihara? Di sana dikatakan kepada kita supaya semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21 yang mengingatkan bahwa Allah yang luar biasa merindukan kesatuan. Dan kesatuan itu bukan hanya di dalam surga tetapi juga terjadi hari ini dalam hidup saudara dan saya. Bapa dan Kristus adalah satu. Bapa, Kristus dan saudara serta saya adalah satu di dalam Tuhan. Kalau kita mau belajar bersama-sama, apa yang dirindukan dengan sebuah kesatuan? Kesatuan itu memunculkan kekuatan baru. Jadi kalau kita bersatu ada semangat, ada kekuatan baru yang Allah mau kerjakan. Yang kedua, kesatuan itu akan memunculkan identitas atau jati diri dari setiap orang. Pribadi lepas pribadi yang berbeda akhirnya bersatu untuk capai suatu hasil yang sudah dirindukan bersama-sama. Kemudian kesatuan itu juga akan memunculkan semangat, akan memunculkan solidaritas, akan memunculkan kebersamaan. Maka bersatulah. Kemudian kesatuan itu sebenarnya adalah bagian dari perintah Tuhan Yesus Kristus. Perintah Allah supaya dunia tahu bahwa kita semua adalah satu. Kemudian hal-hal praktis apa kita bisa saling membangun di dalam kesatuan? Kita bisa saling mengaku dosa, saling mengaku salah. Kalau seseorang gampang untuk mengaku salah, maka hidupnya tenang. Maka hidupnya dalam keluarga juga tenang. Tapi coba bandingkan, kalau sebuah keluarga tidak pernah mau mengaku salah, tidak pernah mau mengaku dosa, mereka saling lempar salah, lempar salah, lempar salah. Yang terjadi kacau dalam rumah tangga mereka. Lalu hal praktis yang lainnya adalah saling melayani. Setiap keluarga akan melayani satu dengan yang lainnya. Melayani bukan karena terpaksa. Melayani bukan karena suatu kewajiban. Tetapi karena panggilan. Karena Yesus sudah melayani dia, maka dia rindu melayani orang lain. Lalu hal praktis di dalam kesatuan adalah saling mengampuni. Kita memberikan maaf dan kita menerima maaf. Kita melepaskan maaf, kita juga menerima maaf itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saling menghiburkan satu dengan yang lainnya. Orang yang saling menghiburkan akan mengalami kekuatan baru, akan mengalami semangat, akan mengalami sukacita, dan akhirnya dia boleh menjadi orang-orang yang kuat. Lalu dia akan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, berkorban
dan rela menjadi orang yang berguna buat orang lain. Dia akan saling menasihati, memberikan masukan-masukan supaya hari ke depan dihadapi dengan sesuatu yang baru. Lalu dia akan saling mendoakan. Apapun yang dilakukan didoakan. Apapun yang dilakukan diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Allah, dan di sana kuasa Allah nyata. Lalu orang yang melayani, orang yang bersatu itu akan menanggung beban. Mari kita akan bersama-sama lihat di dalam keluarga kita. Ada 3 kunci, ada 3 petunjuk yang kita bisa pakai bagaimana kita memelihara kesatuan. Yang pertama adalah cintailah panggilan hidupmu. Apakah panggilan hidup itu? Panggilan hidup ditulis dengan kata klesis, yang berarti suatu dorongan yang muncul dari dalam diri manusia untuk merespon, untuk bergumul, untuk melangkah, dan untuk berkarya searah dengan rencana dari Tuhan yang Allah percayakan kepada dia. Tentunya semuanya ini untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan biarlah buahmu itu tetap. Panggilan kita sebagai orang percaya sebenarnya adalah panggilan yang sama, yaitu panggilan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Demut dan Shalem adalah bagian yang Yesus rindukan hari-hari ini. Kenapa banyak kejahatan? Kenapa banyak hal yang buruk terjadi? Karena demut dan Shalemnya Allah sudah mulai berubah dalam diri kita. Lalu kita akan berbuah lebat, lalu kita akan menjadi berkat, dan dimanapun kita berada, mari kita gaungkan kasih Allah yang besar. Dalam keluarga kita ada gambaran seperti ini. Saya ingin tunjukkan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah seorang suami. Saya memberi simbol dengan huruf S. S adalah suami. Ini warnanya berbeda, warnanya merah agak pink. Seorang suami akan mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada dia menjadi pribadi yang luar biasa. Yang kedua adalah huruf I. I adalah simbol dari istri. Istri dan suami, dua-duanya punya warna yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, dan dua-duanya dipertemukan. Dari seorang pribadi yang berwarna terang bertemu dengan seorang pribadi yang berwarna berbeda, mereka bertemu. Pada awalnya mereka hanya tertarik, tapi ketika sudah sering ketemu, tertarik, akhirnya mereka menyatu. Kalau seorang menyatu sebagai seorang pacar, sebagai seorang teman, dia akan dekat. Kemudian semakin dekat, sampai akhirnya dia diberkati. Hamba Tuhan mendoakan suami dan istri ini bersatu di dalam sebuah pernikahan. Jadilah seperti ini, 2 pribadi yang berbeda. Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna putih. Kedua-duanya kemanapun melangkah sebenarnya bersama-sama. Makanya ada pepatah seperti belahan jiwa. Saya gambarkan dengan gambar yang sudah jadi seperti inilah. Seorang istri dan seorang suami sama-sama satu hati, satu perasaan, satu hidup, satu tujuan. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kenapa banyak keluarga hari ini bercerai? Kenapa banyak keluarga hari ini pisah? Ya, karena mereka tidak sungguh-sungguh disatukan. Walaupun sudah diberkati, tetapi masih hidupnya terpisah dalam tanda kutip. Kalau seorang suami dan istri sudah disatukan oleh Tuhan, kalau dia berusaha memisahkan diri seperti ini, dia akan menjadi sesuatu yang akan merusak satu dengan yang lainnya. Akan terjadi sesuatu yang rusak, akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali lagi. Karena dia sudah menyatu, seperti inilah. Kalau seorang suami dan istri yang sudah dinikahkan atau diberkati, memisahkan diri, dia akan seperti ini. Kalau suami ini mencari istri yang lain, seperti ini kira-kira.
Seorang suami yang sudah terluka ini akan menikah dengan lukanya dan ketemu dengan seorang istri atau calon istrinya. Dia akan menyatu tetapi hanya sebagian, karena sebagiannya sudah hilang. Makanya Tuhan berkata kepada kita, ketika seorang suami dan istri sudah disatukan oleh Allah, hanya maut yang bisa memisahkan keduanya. Yang membuat mereka berbeda di dalam kertas yang berwarna putih dan merah ini, di tengahnya ada yang berwarna hijau. Itulah perpaduan dari keduanya yang saya sebut dengan kasih. Istri berwarna putih, suami berwarna merah, dan ketika dipisahkan, yang muncul bukan merah atau putih tapi warna hijau. Hari ini saya dan saudara diingatkan, seorang yang memelihara kasih adalah seorang yang luar biasa. Apa yang terjadi di dalam kasih itu? Dia memiliki citra diri yang luar biasa. Di sana Tuhan katakan Allah memiliki citra diri terbaiknya dan diturunkan kepada manusia, diberikan kepada saudara dan saya. Lalu Allah memberikan semuanya itu baik, yang terbaik adanya. Tuhan katakan begini, pada hari pertama Allah menciptakan dunia ini dan diakhiri pekerjaan Allah itu dengan berkata, semua baik. Hari yang kedua Tuhan katakan juga, jadilah terang, jadilah gelap, dan semuanya itu baik. Sampai pada hari yang ke-6, bahkan hari yang ke-7, ketika Allah menciptakan manusia, Allah berkata, semuanya sungguh amat baik. Dan Allah berikan kepada saya dan saudara. Ketika orang memelihara kesatuan, maka yang terbaik Tuhan berikan. Kemudian yang menarik, Allah punya tujuan yang besar. Manusia diciptakan dengan diciptakan, dilengkapi dengan tujuan, yaitu tujuan ilahi. Supaya kita hidup berharga di mata Allah. Kemudian saya dan saudara juga punya kehendak bebas. Apa sih sebenarnya kehendak bebas? Allah memberikan keleluasaan kepada saudara dan saya untuk menentukan pilihan terhadap dirimu sendiri, terhadap masa depanmu, dan masa yang akan datang untuk memilih diberkati Allah atau tidak. Untuk memilih diselamatkan Allah atau tidak. Itu adalah kehendak Allah, kehendak bebas. Allah memberikan semuanya tepat pada waktunya buat saya dan saudara. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang 9, dialah yang menyediakan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan kasih karunia-Nya sendiri, dan tidak dikaruniakannya kepada kita sesuatu sebelum Yesus pada masa permulaan. Ini menjadi penting buat kita. Saat kita bersama dengan keluarga, para suami dengan istri, anak-anak dan keluarga berdoa, disitulah kesatuan itu terjadi. Kunci yang kedua untuk memelihara kesatuan adalah hidupkan teladan Kristus di dalam dirimu. Apakah sebenarnya teladan itu? Teladan adalah pola atau bentuk atau struktur atau gambar yang dipakai sebagai hal yang utama dan pertama. Dia bisa berupa pribadi orang, bisa berupa benda, bisa berupa sesuatu yang tiruan. Sehingga bisa diikuti dan kita menjadi sama seperti itu. Kunci yang kedua untuk memelihara kesatuan adalah hidupkan teladan Kristus dalam dirimu. Apa yang perlu kita hidupkan? Yang pertama adalah kasih sejati. Yesus adalah teman yang terbaik yang tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Itulah inti dari kasih. Lalu yang kedua, Yesus adalah pribadi dengan karakter guru agung. Seorang guru yang agung akan merendahkan hati, membantu kita, memandu kita untuk menemukan jalan, untuk menemukan ajaran yang bijak di dalam hidup. Karena itu Tuhan rindu menjadi guru saudara dan saya. Yang ketiga adalah hamba. Tuhan Yesus melayani saudara dan saya sepenuhnya, bahkan memberikan nyawanya menjadi penebusan buat dosa-dosa kita, dan dia rindu kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Yang keempat adalah hakim dan raja. Yesus adalah raja yang selalu mengampuni, hakim yang memberikan pembelaan, memberikan perlindungan bagi semua orang yang percaya kepada dia. Ini menjadi bagian yang penting buat kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai 15,
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang ketiga, untuk memelihara persatuan adalah miliki pengharapan sejatimu. Sebenarnya Tuhan Yesus rindu setiap kata, setiap bagian, setiap langkah kita ada unsur pengharapan. Kata pengharapan ditulis dengan kata elpis, yang berarti adalah sesuatu yang merupakan keinginan, yang merupakan kerinduan, agar kita bisa mencapai, agar kita bisa mewujudkannya, dan tercapai tepat seperti yang Tuhan rindukan. Pengharapan Kristen tidak bisa dilepaskan dari iman. Karena itu Yesus berkata kepada kita, mari kita bangun pengharapan kita. Yang pertama, pengharapan Kristen itu adalah pengenalan yang luar biasa. Itu kunci tercapainya pengharapan sejati. Allah mengenal dengan benar setiap ciptaannya. Tapi pengharapan sejati itu juga tantangan yang baik. Tantangan adalah sebuah ujian untuk mencapai sebuah pengharapan. Tuhan memberikan tantangan, memberikan sesuatu yang besar, dan Dia rindu kita memiliki pengharapan yang sejati. Yang ketiga adalah kesetiaan. Respon iman kita terhadap pengharapan sejati adalah kesetiaan. Dia akan menjadi pengawal orang percaya untuk mencapai pengharapannya. Jadi kalau orang punya kesetiaan, dia sedang dikawal oleh Tuhan Yesus mencapai pengharapan sejatinya. Kemudian yang terakhir, di sana dikatakan pengharapan sejati itu adalah saluran berkat yang membuat kita bisa kuat. Respon terhadap pengharapan adalah ketika kita boleh siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Ibarat pipa, kita dipakai sebagai saluran untuk mengalirkan berkat, kuasa, hikmat, dan sukacita yang besar dalam diri orang percaya. Kemudian kunci pengharapan orang percaya, apakah kuncinya? Tuhan mau katakan kepada kita dalam Ibrani 9 ayat yang ke-16. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilapuhkan sampai ke belakang tabir, dan tabir itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Hari ini Tuhan rindu setiap kita. Sebagai orang-orang percaya, mari kita miliki komitmen untuk memelihara kesatuan, akan mencintai panggilan hidupnya, akan menghidupkan teladan Yesus dalam dirinya, dan memiliki pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati, menolong kita sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat firman-Mu yang boleh kami nikmati saat ini. Bagaimana kami memelihara kesatuan iman kami memelihara hubungan kami yang paling dalam dengan Tuhan, dengan keluarga kami, dengan pasangan hidup kami, yang akhirnya kami boleh mengerti rencana Tuhan yang terbaik buat kami. Kami syukuri Tuhan untuk setiap yang melihat siaran ini, Tuhan berkati dalam hidup mereka. Kami mau syukuri hari ini Tuhan, dan menyerahkan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.